Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal uji coba lagi salah satu GPU yang paling banyak diminati, dicari, dibeli, dan dipuji. Ya karena harganya murah sekali. Ini kalau bicara kemampuan gaming untuk harga yang setara barunya. Kira-kira bakal sanggup gak main game Horizon Forbidden West, terus Alan Wake 2, Need for Speed Unbound, dan Honkai. Dan pastinya game-game yang pada umumnya. Lanjut juga berapa konsumsi daya GPU ini, kemampuan editing, tonton aja videonya sampai kelar, biar channelnya makin melar dan jadi besar. Amin. Asus RX 580 8GB DDR5 2048 SP White. Harga barunya hanya 1,3 juta rupiah. Dulu pernah sih saya uji coba kemampuan Vega 1 ini, tapi kali ini dengan update game terbaru dan juga game lama yang udah patch terbaru. Begitupun juga spek yang dipakai sedikit beda dibanding sebelumnya. Ya, cuma naik prosesornya doang nih. Di sini saya pakai i5 13400F. Selebihnya sih masih sama. Ya macam motherboard ASRock B660M Pro RS, RAM 16GB DDR4 dual channel 3200 mAh, SSD NVMe 3.0, hard disk buat game, dan Windowsnya masih pakai Windows 10. Oh ya, sampai kelupaan ya, khusus VGA 1 ini kalian wajib download driver yang sedikit beda biar kata versinya sama. Karena ada dua versi, satu buat RDNA, GPU terbaru dari AMD, dan satunya lagi buat Vega maupun Polaris. Ya macam VGA 1 ini yang masuk ke dalam list driver yang bakal di stop sama AMD. Sekarang kita coba editing video pakai VGA RX 580 yang memang ada hardware encodernya. Di sini pakai Adobe Premiere 2024. Videonya sendiri sih hasil rekaman dari handphone dengan kualitas 4K dan 1080p. Durasi hanya 1 menit 30 detik. Di sini juga videonya polosan ya, nggak pakai efek segala macam ya, minimal kalian tahu gambaran kemampuan render dari RX 580. Untuk video 4K ke 4K waktu yang dibutuhkan tergolong lama sih ya, butuh waktu 4 menit 10 detik. Terus untuk resolusi 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 17 detik. Dan dari sini bisa diambil kesimpulan kalau VGA ini cocok ngerender video 1080p. Ini kalau mikirin efisiensi 80 plus ya. Maksudnya efisiensi waktu. Lanjut benchmark aplikasi Cinebench R15. Hasilnya dapat framerate lebih tinggi dibandingkan RX 570 yang pernah saya coba. Nah untuk Blender Open Data 4.1 mohon maaf sekali ya, ini GPU-nya nggak kedeteksi sama aplikasinya, mungkin udah nggak disupport lagi ya. Dan silakan kalian pantengin sendiri hasil 3D Mark dari VGA RX 580 ini. Oke, lanjut kita coba mainkan game-game terbaru dan juga game lama tapi pakai patch terbaru di resolusi 1080p pakai perekam layar pastinya. Alan Wake 2, game yang rilis pertengahan tahun kemarin ini bukan game kaleng-kaleng. Asli, parah bener game satu ini. Jelek bos. Iya sih, tapi bukan grafis yang jelek, tapi spesifikasi minimum buat menjalankan game ini bikin geleng-geleng. Kalau dilihat spek minimum dan rekomendasi buat running game ini jatuhnya nggak masuk PC kiri hore. Tapi nggak masalah, kita paksa dan alhamdulillah gamenya keluar sendiri, nggak mau running. Sebenarnya dari awal udah protes sih ya, tapi ya gitu ya, namanya penasaran kita coba aja. Padahal di sini saya udah mainkan di resolusi paling rendah, FSR on, dan settingan rendah juga. Hasilnya zong. Yang punya pengalaman memainkan game satu ini dan running di VGA ini tanpa masalah, lanjut aja share di kolom komentar. Resident Evil 4 Remake, game yang nongol di tahun yang sama dengan Alan Wake ini masih jalan dengan sempurna. Ya walaupun di sini saya pakai settingan rekomendasi alias nggak maksa ya, hasilnya cukup oke. Framerate yang didapat di kisaran 30 hingga 40-an fps. Ya kalau mau lebih tinggi lagi silahkan mainkan aja settingannya secara manual, diturunin ke low misalnya. Tapi rasanya fps segini sih masih layak buat dimainkan dengan grafis yang masih cukup oke. The Last of Us, game yang rilis akhir tahun 2022 yang lalu ini termasuk game yang tergolong berat. Apalagi main di settingan ultra, pastinya bikin gak nyaman. Makanya di game ini saya bermain aman ya, jelasnya sadar diri dong. Ini VGA bukan kelas dewa.
Main di settingan medium dan wajib aktifkan FSR di mode quality. Hasilnya oke banget nih dengan frame rate di angka 30 hingga 50 fps. The Final, game yang masih anget banget ini karena nongol di akhir tahun kemarin ya. Nggak bisa juga dipaksa nih, saya coba mainkan di settingan high tanpa FSR, hasilnya nggak terlalu bagus. Ya terlebih lagi ini game kompetensi, komunikasi, maksudnya kompetitif, yang katanya sebisa mungkin dapat frame rate lebih tinggi. So kalau kalian mau frame rate yang lebih baik, kalian terpaksa main di settingan low dengan FSR on. Hasilnya jarang sih nyentuh 100 fps, tapi rada mendingan ya, karena frame rate-nya di angka 70 hingga 80 fps. Horizon Forbidden West bukan game paling baru ya, tapi lebih baru pastinya dibandingkan Zero Dawn, karena nongol di awal tahun 2022 yang lalu. Dan biar kata nggak baru-baru banget, bagi GPU sekelas RX 580 nggak bisa dipaksa settingan ultra, kalian harus terima nih main di rumah. Maksudnya main di settingan medium dengan mengaktifkan FSR. Kalau nggak diaktifkan, aduh parah bener nih, nggak nyaman, apalagi sambil rekam layar kayak gini ya. Ya biar kata dengan bantuan FSR minimal gamenya berjalan dengan sempurna, nggak kayak Alan Wake 2. Honkai Star Rail, nyebutnya gimana nih? Pokoknya Honkai aja deh. Nah game satu ini pernah di request sama subscriber waktu itu buat dicoba nih. Dan jujur, lagi-lagi saya nggak bisa memainkannya. Bisanya apa bos? Ya apa ya, bikin anak gitu ya. Yang memainkan game ini adalah adik saya, seorang YouTuber Genshin. Ya kalau penasaran, nama channelnya itu Very Monster ya. Dan sebenarnya VGA ini masih bisa main di settingan high default, walaupun frame rate-nya nggak terlalu stabil di 60 fps. Pastinya kalau mau lebih enak lagi, mainkan di settingan medium default atau low. Intinya lagi-lagi sadar diri. Untuk game lainnya, monggo dipantengin aja sendiri sembari saya ngomel sendiri. Maksudnya saya jelasin gitu loh. Pertama, konsumsi daya dari VGA ini. Dan ini jelasnya bukan VGA doang sih ya, tapi sedotan daya PC secara keseluruhan. Yang mana untuk full loadnya sendiri nyedot daya hingga 300 watt lebih. Ini posisi lagi loading game doang nih. Kalau udah running gamenya, ini di kisaran 260 watt atau di bawahnya. Dan pastinya kalau pakai spek yang beda, sedotan daya PC pakai VGA ini pun bakal beda. Untuk suhu yang dihasilkan VGA dari Aizuric ini ternyata nggak tinggi-tinggi banget, tergolong adem sih ya, karena masih di bawah 80 derajat Celcius. Tertingginya tercatat di angka 78 derajat Celcius. Dan ingat, ruangan saya nggak pakai AC. Bicara kemampuan sendiri untuk rentang harga 1,3 juta barunya, maka pilihannya cuma ini doang nih yang paling oke. Cuma kalau ngomongin masalah VGA second, kalian bisa beli bekas VGA yang agak mendingan, yaitu Nvidia GTX 1650 DDR6. Ini kalau beruntung juga sih ya, karena harganya kadang lebih mahal. Dan kalau mau nambah dikit lagi, kalian dapat Nvidia GTX 1070 8GB yang jauh lebih powerful dibandingkan RX 580. Cuman ya mesti hati-hati ya, karena ini VGA bekas nambang pastinya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan RX 580 2048 SP besutan Aizuric. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.
Keep your eyes open. Shadows of fit. Transfixed.